semuanya, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Hanya saya masih melihat itu ada kameramen nggak pakai masker. Kalau nggak punya, minta kasih masker. Melihat ini salah satu bentuk tindakan, dan di hari-hari akan datang akan terus lebih banyak lagi kegiatan semacam ini. Mungkin pesawat-pesawat yang kita kirim akan pesawat yang lebih besar, tapi kita sangat serius menghadapi ini, dan insya Allah kita bisa atasi ini asal kita kompak, kita bersatu, kita tidak panik. Ya, ini dihadapi seluruh dunia, dan kita harus sikapi dengan serius tapi tenang. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, untuk jumlah APD dan sebagainya bisa diinformasikan berapa yang hari ini sampai melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, dan nanti untuk distribusinya seperti apa, lalu jaminan pemerintah terkait dengan nanti misalnya ada beberapa kloter yang nanti akan diangkut ke Indonesia, misalnya seperti bantuan-bantuan gitu. Ya, itu saya kira detailnya ada, ya. Angka-angkanya nanti akan disampaikan ke media, ya. Saya secara rinci tidak hafal angka-angkanya itu, tapi cukup besar pengaruh, dan segera akan didistribusikan kepada rumah sakit-rumah sakit. 12 ton. 12 ton, ya, APD-nya. Dan ini akan terus, kita akan laksanakan ini terus-menerus. Dan saya sendiri sudah dapat istilahnya komunikasi dari Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok. Beliau menanyakan kebutuhan kita apa, saya sudah kirim daftar, nggak tahu berapa yang akan dipenuhi, tapi ya inilah bentuk kerjasama internasional, ya, antara banyak negara sahabat. Kita saling mendukung, kita saling membantu. Mereka punya pengalaman, mereka sudah hadapi yang dahsyat di awal, pengalaman itu mereka sudah atasi. Nah, sekarang mereka membagi bantuan ke banyak negara, mereka tawarkan kepada kita, ya kita sambut dengan baik, begitu. Lain-lain pertanyaan? Kalau sejauh ini dari pemerintah Indonesia, Pak, yang masih sangat dibutuhkan apa sih, Pak? Mungkin ingin disampaikan ke negara lain, misalnya sesuatu yang belum terpenuhi dan mungkin bisa, kan tadi kan kebutuhan sudah disampaikan ke pemerintah Cina, mungkin untuk negara-negara lain begitu, Pak? Iya. Saya kira secara umum, ya, kita apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit di garis depan, alat-alat itu saya kira diketahui semua, ventilator, tes cepat, kemudian alat-alat tes yang lengkap, tentunya APD. Saya kira itu tidak jauh dari itu yang kebutuhan pokoknya itu. Pak, soal disinfektan chamber kalau dari Menhan ini ada jumlahnya berapa sih, Pak, yang dimiliki, Pak? Saya tidak hafal, ya, tapi ya kita jangan juga tergantung sama itu, ya. Kita harus, utamanya adalah menjaga diri kita masing-masing, ya. Kita harus tindakan keamanan, sering mandi, sering cuci, pakai sabun, menjaga jarak sebetulnya, ya. Kita harus jaga jarak ini dengan terutama, ya, kalau memang diajak atau dihimbau untuk kerja dari rumah, ya di rumah, bukan libur ke pantai, ya. Ini yang harus disampaikan ke anak-anak kita, ya. Bukan libur sekolah, ini bukan libur sekolah, belajar dari rumah. Hal-hal semacam ini sangat membantu, ya. Ini kita juga tidak mau otoriter begitu. Banyak negara lain sangat keras. Indonesia ini ingin kesadaran self protection yang kita harus laksanakan, ya. Self protection itu akan sampai kapan sih, Pak? Maksudnya sejauh ini kan pemerintah masih akan menetapkan self protection. Namun kalau melihat kondisi saat ini, apakah itu masih mungkin, Pak? Maksudnya ini akan sampai kapan begitu terus dilakukan pemerintah, dan misalnya ada tahapan langsung, ini akan melihat sampai jangka waktu berapa lama, Pak? Ya, kita akan ikuti perkembangan kondisi nyata, ya. Kondisi negara-negara itu lain-lain, nggak bisa kita ikuti kondisi di negara lain. Kondisi rakyat kita juga lain, kan begitu, ya. Jadi kita mikirkan kondisi rakyat kita, kondisi keadaan, ya kita hadapi bersama.
Saya kira itu. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih kepada Panglima TNI, kepada unsurnya, kepada Angkatan Udara, semua pihak yang membantu, perusahaan-perusahaan investor asing, swasta dalam negeri, dan kita sangat menghargai BNPB dan sangat-sangat menghargai para dokter dan para perawat. Para pahlawan sekarang adalah mereka, ya, mereka sudah ada yang korban. Ya, kalau dulu dalam perang terbuka mungkin tentara di garis depan, sekarang dokter, pahlawan bangsa. Jadi kita sangat hormati mereka, kita akan bekerja keras untuk mereka, mendukung mereka. Terima kasih. Selamat siang.